Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka di channel yang sama, yaitu CAP TV Pijar Karawang. Kali ini kami ingin membahas terkait filosofi hubungan industrial dan berserikat. Tapi sebelum itu kami ingin mereview dulu bagaimana pentingnya berserikat. Yang pertama tentunya kita melihat bahwa situasi kondisi yang memang saat ini terus berubah, ditambah dengan perubahan industri revolusi, industri 4.0. Kemudian kita dari masa ke masa terus kita berjalan dan terus kita mengalami penurunan terkait masalah situasi dan kondisi tenaga kerja dan berserikat tentunya yang memang pada saat ini terus mengalami sangat menurun sekali. Di satu sisi memang kita perubahan terkait dengan masalah undang-undang tenaga kerja dirubah menjadikan undang-undang Omnibus Law, walaupun kemarin kita sudah melakukan gugatan di MK, tentunya ini yang sangat miris untuk kita semua, karena di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah undang-undang Cipta Kerja itu dianggap inkonstitusional tentunya, yang dimana melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini kondisi serikat pekerja, serikat buruh mengalami sangat penurunan yang sangat drastis. Di satu sisi mungkin kita lihat di tahun 2021, 2022, di mana serikat pekerja, serikat buruh di seluruh wilayah Indonesia kemungkinan tidak mengalami kenaikan upah, karena kita melihat mungkin mengadopsi yang sebagian mengadopsi kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua bahwa perubahan atas ketenaga kerjaan yang dimana mengalami penurunan yang sangat drastis, diantaranya adalah perubahan diantara pekerja permanen kepada karyawan kontrak. Itu pun sangat mungkin mengadopsi kepada Undang-Undang Cipta Kerja juga. Yang sebagian perusahaan sudah mengalami perubahan, diantaranya adalah 40/60, di mana 60 adalah karyawan kontrak dan 40 karyawan permanen. Apa sih dampaknya? Pertama, kita lihat penurunan upah setelah ada kerja kontrak dan kembalikan kepada upah dasar, di mana UMK upah dasar masing-masing wilayah. Kemudian keduanya adalah kontrak yang tidak ada batasnya, walaupun toh di dalam Undang-Undang Omnibus Law dikatakan bahwa kontrak bisa mencapai 5 tahun, namun tidak ada kepastian kerja setelah 5 tahun atau diangkat atau tidak. Yang kedua, keterkaitan dengan upah yang sangat menurun. Kemudian kita lihat kali ini, saat-saat ini adalah diisukan dengan kenaikan, bukan diisukan karena sudah dilaksanakan, adalah kenaikan BBM. Otomatis seluruh komponen hidup, kebutuhan hidup meningkat, sementara upah di tahun 2021, 2022, mungkin dari tahun 2020 juga mungkin tidak mengalami kenaikan. Jadi upah tetap, kemudian bahan pokok dasar naik. Satu sisi kita lihat yang memang sangat-sangat berkurang untuk serikat pekerja, serikat buruh, untuk perjuangan pun dibatasi. Karena apa? Karena dengan situasi kondisi yang memang kontrak kemungkinan dibatasi. Walaupun toh
serikat pekerja, serikat buruh sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu di pasal 27. Mungkin saya akan sedikit bacakan bahwa yang segala warga negara bersama kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan dengan tidak ada pengecualiannya. Kemudian tiap-tiap warga negara berhak atas dasar pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini adalah dasar yang memang sangat-sangat krusial yang memang tidak sebetulnya dijalankan. Ya mungkin begitulah isunya ya di dalam sekarang ini, baik itu adalah negara ataupun memang semua pihak, semua yang mempunyai shareholder yang umum. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini sangat mendasar sekali undang-undang dasar dan memang walaupun dasar sulit untuk dilakukan untuk semua pihak. Dengan demikian bahwa serikat pekerja serikat buruh untuk saat ini kami ingin menyampaikan walaupun toh di dalam beberapa narasumber mungkin di YouTube sudah kita dimuat, tapi kami ingin coba kembali untuk membuka kembali bagaimana serikat pekerja serikat buruh ke depan. Nah, nanti teman-teman pekerja serikat pekerja serikat buruh bisa memprediksi ke depan seperti apa kedudukan serikat pekerja serikat buruh, yang dimana notabene banyak sekali beralih kepada serikat pekerja tingkat perusahaan. Nah, sah-sah saja sebenarnya serikat manapun, tapi kembali lagi kalau misalkan kita serikat itu ada dibagi menjadi dua, ya serikat yellow atau serikat biru. Nah inilah yang harus kita pahami. Terus bagaimana dengan serikat pekerja serikat buruh wajib dibentuk? Wajib di dalam perusahaan, karena itu adalah alat perjuangan untuk kita semua. Karena kita juga tahu di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 kita sudah dituangkan juga bahwa berserikat dibangun oleh pekerja buruh dan dilaksanakan secara bersama-sama, secara bebas, terbuka, mandiri tentunya. Itu dasarnya adalah untuk memperjuangkan serikat pekerja serikat buruh beserta keluarganya untuk menciptakan kesejahteraan keluarganya. Demikian kita lihat di dalam Undang-Undang 13. Undang-Undang 13 lama sekali kita terus membahas masalah Undang-Undang 13, tapi banyak sekali yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Tapi entah kenapa atas dasar mungkin investasi dan segala macam ya dirubah menjadikan omnibus law dengan tujuan ya pemerintah untuk meningkatkan investasi, tapi nyata-nyatanya investasi kembali lagi bukan mencerahkan negara, tapi rakyatnya yang tidak sejahtera. Menurut kami, ya, sementara kan kita sudah lama kita merdeka ini, tapi ya kembali lagi tidak ada perubahan terkait dengan masalah posisi dan kedudukan serikat pekerja serikat buruh, di mana kebebasannya pun kalau dulu dirubah menjadikan satu sistem serikat pekerja serikat buruh yang ada di perusahaan itu ditekan, dan sekarang ditekan dengan melalui sistem yang sangat menjelimet, dan memang ini bisa kita dikaji kembali terkait masalah itu pelaksanaannya, walaupun toh di dalam serikat pekerja ada sistem kesetaraan hubungan industrial. Bagaimana filosofi hubungan industrial dan berserikat? Tentunya kita lihat, kami ingin menyampaikan terkait dengan masalah filosofi hubungan industrial dan hak berserikat. Mana adalah ada Pancasila, kemudian kita jelas Undang-Undang 1945 dituangkan di dalam pasal 27, kemudian pasal 28 dan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 21 tahun 2000.
Slogannya apa? Orang terpelajar memiliki masa lalu. Orang yang selalu belajar memiliki masa depan. Abdullah itu pimpinan perspektif ekspresi. Ideologi, satu ideologi, gagasan seseorang, bagaimana cara berpikir seseorang atau gagasan kelompok atau organisasi, kemudian iklim politik yang sekarang ikut serta ittihad dan lain-lain. Bagaimana seseorang mempunyai gagasan dengan cara berpikir di dalam organisasi. Ini sangat penting untuk dikembangkan di dalam serikat pekerja, serikat buruh. Seseorang punya gagasan dan cara berpikir yang revolusioner dan bagaimana dia berpikir bagaimana menciptakan hubungan industrial, menciptakan bagaimana kesejahteraan tidak lepas daripada batasan daripada undang-undang. Satu sisi kita tercermin di dalam keadaan hari ini bahwa hampir seluruh elemen, seluruh instansi dan mungkin dari shareholder perusahaan bahwa mengacu kepada undang itu adalah hak dasar, di mana di dalam perusahaan biasanya mengadakan suatu mediasi dan berunding, tapi yang banyak dibicarakan adalah hak-hak dasar yang sudah dituangkan di dalam undang-undang. Seharusnya tidak perlu untuk dibicarakan terkait dengan masalah hak dasar. Yang dibicarakan adalah di luar daripada normatif, yaitu di atas daripada undang-undang. Ini terjadi selama ini kami rasakan bahwa selalu kita dibicarakan berunding di dalam baik instansi-instansi adalah yang dasar-dasar saja adalah nilai minimal. Itu pun agak sulit dan memang sulit untuk dilaksanakan walaupun toh dasar. Bagaimana di atas normatif mungkin ada hanya beberapa persen perusahaan bisa berbicara di atas normatif, di atas undang-undang dasar. Ini adalah gagasan dan cara berpikir seseorang itu harus kita berpikir ke depan pandangannya. Bagaimana dengan gagasan kelompok organisasi? Organisasi harus mempunyai gagasan ke depan. Tentunya bagaimana bisa melaksanakan organisasi yang memang mampu keduanya bisa memajukan organisasi dan bisa mensejahterakan karyawannya. Ini sangat krusial untuk kita dijalankan di dalam hal berpikir dan gagasan. Bagaimana dengan iklim politik? Nah, ini iklim politik ini yang biasanya penentu, baik itu adalah di hubungan industrial ataupun di dalam hal investasi. Biasanya kita hanya berbicara di dalam bagaimana organisasi mempunyai iklim politik, di mana pemerintahan yang sebelumnya beda dengan misalkan di zamannya Pak Soeharto, di zamannya Pak SBY, di zamannya Gus Dur, dan di zamannya Bu Mega. Nah, sekarang zamannya itu Pak Jokowi ini berbeda, sangat naik turun fluktuatif. Tetapi serikat pekerja hanya segitu-gitu aja, tidak bertambah. Jadi di dalam ruang lingkup itu organisasi mungkin bertambah, beda dengan penambahan anggota-anggota baru, tapi hanya beberapa persen. Atau kalau misalkan seluruh rakyat Indonesia, seluruh pekerja yang memasuki dalam serikat pekerja, serikat buruh berjuang bersama-sama, kemungkinan ini akan perubahan yang signifikan dan kita berjuang bisa bersama-sama. Keyakinan, bagaimana dengan keyakinan terhadap hal kita perjuangan? Kita yakin di atas suatu kebenaran organisasi harus mampu mewujudkan itu semua. Mewujudkan apa? Ya diantaranya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Melalui perjuangan dan undang-undang. Karena organisasi ini adalah bukan pemangku kebijakan, tapi bagaimana mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat yang dilaksanakan baik perusahaan-perusahaan, baik perusahaan-perusahaan itu pun yang memang tidak melaksanakan atas dasar undang-undang itu, maka
kita sebagai organisasi controlling untuk melaksanakan hal itu. Kemudian kita menginjak kepada prinsip-prinsip perjuangan SPSI, yaitu kuat dalam prinsip dan santun di dalam tampilan. Karena SPSI cenderung untuk bagaimana kita memperkuat dialog, memperkuat diskusi, bagaimana cara untuk kita menjalankan diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan apabila memang kita melalui cara-cara yang dituangkan di dalam undang-undang PPHI, 1 kali bipartit, 2 kali bipartit, kita sesuai dengan aturan, kemudian kita mediasi dan mediasi tidak berhasil juga, kemudian kita boleh untuk melangkah-langkah ke lebih jauh, yaitu baik itu adalah unjuk rasa ataupun mogok kerja, karena itu adalah disahkan di dalam undang-undang terkait dengan masalah unjuk rasa dan mogok kerja, karena bukan hal yang sifatnya diharamkan, tapi cenderung bahwa mereka tidak mau untuk jadi unjuk rasa, tidak mau mogok kerja, tapi satu sisi melanggar daripada undang-undang dan menjadikan suatu kebenaran bagi mereka. Tentunya ini adalah tugas serikat pekerja, serikat buruh, dan serikat pekerja, serikat buruh dia berpedomani kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga masing-masing serikat pekerja. Dengan di dalam serikat pekerja yaitu tugas dan wewenang pimpinan unit kerja, pimpinan cabang atau pimpinan daerah, pimpinan pusat berhak untuk memimpin, baik itu adalah mogok kerja, pergerakan, demonstrasi, lokakarya, dan hal yang sifatnya merujuk kepada undang-undang. Terus filosofi hubungan industrial dan hak berserikat, yaitu tadi sudah kita Pancasila, undang-undang, ini sudah kita dituangkan di dalam dasar-dasar daripada aturan-aturan yang memang sudah dituangkan di dalam negara dan kita secara legal. Hubungan industrial adalah hubungan para pelaku proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasari hubungan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tentunya serikat pekerja, serikat buruh berhak untuk kita setara dan sejajar ketika kita di dalam perundingan, bahwa tidak lagi memandang bahwa itu adalah karyawan dan segala macam. Di dalam hal perundingan setara dengan pelaku usaha, yaitu pengusaha, berhak wajib untuk dia bernegosiasi dengan pimpinan unit kerja kalau di perusahaan. Kalau di tingkat kabupaten itu adalah pimpinan cabang dan setara dengan pemerintahan bupati dan petugas-petugas lainnya, terutama tenaga kapal, pekerja di bawah. Nah, kemudian bahwa pemerintah pun mengatur regulasi-regulasi terkait dengan masalah bagaimana kedudukan serikat pekerja, negosiasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian pelaksana hubungan industrial di tingkat kabupaten, yaitu dengan bupati, dengan pelaku usaha, dan pimpinan serikat pekerja, serikat buruh yang ada di dalam kedudukan kabupaten itu sendiri. Fungsi pelaku hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, yaitu melaksanakan pengawasan, melakukan pendidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan ketenagakerjaan. Kemudian pengusaha menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas kesejahteraan kepada pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Kemudian pekerjanya apa? Pekerjanya menjalankan pekerjaan, yaitu menjaga ketertiban, keberlangsungan produksi, aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan memajukan perusahaan. Ini adalah pekerja. Itu wajib untuk menjalankan itu karena hak mempunyai hak dan kewajiban. Satu bahwa pekerja adalah berkewajiban untuk menjalankan itu selain daripada pekerjaannya yang dia lakukan sehari-hari.
Itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang 13. Bagaimana dengan serikat pekerja serikat buruh melaksanakan itu? Pasti mereka melaksanakan hal-hal yang sangat dasar itu. Namun kembali lagi, di mana serikat pekerja serikat buruh tadi sebagai controlling itu, di mana perusahaan tidak melakukan hak kewajibannya, haknya, ya otomatis mereka untuk mengajak berunding terkait dengan masalah bagaimana untuk maju kepada kesejahteraannya. Di antaranya adalah kenaikan upah, PKB, dan hal-hal yang lainnya sifat tunjangan-tunjangan itu diberlakukan. Bagaimana dengan bonus? Bonus biasanya mengacu kepada keuntungan perusahaan, naik turunnya perusahaan, dan biasanya perusahaan kemungkinan ada juga di perusahaan yang memang transparansi terkait masalah ini adalah untung ruginya, tapi hampir beberapa perusahaan itu yang dibicarakan adalah kerugian terus kerugian tiap masa ke masa. Ya ini adalah mempersulit, tapi ketika dibuka dan bocor keluar, ini menjadikan polemik terjadinya diskusi, terjadinya permasalahan dan dengan diskusi panjang bahwa masing-masing mempertahankan bahwa perusahaan ini rugi dan bahwa serikat pekerja ini untung dan segala macam, tidak terjadi ketransparan. Jadi satu kunci adalah bagaimana perusahaan dan serikat pekerja itu membuka ruang dan secara transparansi untuk membuka keuntungan ruginya perusahaan. Kemudian bagaimana fungsinya serikat pekerja serikat buruh dalam SPSI? Satu, jelas kita melindungi apa? Preventif, edukatif, secara nyata pencerahan kepada anggota agar tahu tentang hak dan kewajibannya, yaitu yang paling penting adalah bagaimana mereka taat aturan terkait dengan masalah jalankannya PKB, jalankan aturan yang ada perusahaan. Ini tidak lepas daripada aturan itu wajib dijalankan untuk serikat pekerja. Kemudian apalagi membela, yaitu membela advokasi, membela untuk menciptakan keadilan bersama-sama, yaitu tadi selama ini pembelaan terkait mana advokasi yaitu hanya di dasar-dasar saja, yaitu tadi undang-undang dibuat dengan secara normatif dan dilaksanakan hanya normatif saja. Jadi jarang sekali beradvokasi dan mereka ingin di atas dasar ketentuan perundang-undangan. Kita advokasi minimal bisa di luar daripada hak dasar tersebut yang dituangkan di dalam undang-undang. Itu pun undang-undang bicaranya, tidak di luar daripada undang-undang. Yang seharusnya kalau tuh undang-undang sudah mengatakan A, ya perusahaan wajib untuk melaksanakan dasar-dasar itu. Misalkan A, ya A. Tidak menjadikan A menjadikan B, ya itu terjadilah advokasi ini. Kemudian bagaimana menciptakan misalkan yang sekarang di mana di Undang-Undang 13 mengatur bahwa pensiun dan hak-hak pensiun justru menurun pada saat dia mengacu kepada PP 35 dan memang hanya mendapatkan 175 yang pensiun itu sangat menurun sekali. Walaupun toh kata pemerintah bahwa mereka sudah diberikan kompensasi berbentuk lain, dialih fungsikan, tapi kita belum pernah melaksanakan itu, setahu kami tentunya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, yaitu berupa negosiasi, perundingan, komunikasi, dialog sosial dan membuat PB dan PKB. Itu dasarnya adalah seperti itu. Namun dari tahun ke tahun yang dibahas hanya itu saja, tidak ada peningkatan yang signifikan terkait dengan masalah bagaimana kehidupan organisasi dan di perusahaan ataupun di manapun. Saya rasa itu akan sama saja seperti itu. Jadi selanjutnya bahwa terkait dengan masalah besar haluan organisasi SPSI, di mana SPSI mempunyai 4 haluan organisasi.
yaitu satu, membangun kemitraan dan SPSI dengan perusahaan. Kedua adalah membangun budaya dialog musyawarah mufakat dan membangun budaya taat ajas tadi terhadap peraturan perusahaan dan perundang-undangan. Kemudian membangun budaya dan tradisi kesetaraan dalam ruang perundingan secara profesional. Itu 4 pilar itu tentunya SPSI bisa untuk mengimbangi dan menjalankan itu. Dan sejauh ini yang 4 haluan organisasi ini bisa memang dijalankan seperti itu. Apa hak anggota SPSI? SPSI anggotanya adalah mendapatkan perlindungan baik di tingkat anggota ataupun di tingkat yang pengurus. Yaitu. Kedua adalah mendapatkan pembelaan, mendapatkan pendidikan, tentunya ini adalah kaderisasi. Sangat penting seluruh pemangku organisasi baik itu adalah tingkat PUK di tingkat pimpinan cabang atau pimpinan daerah atau pimpinan pusat berhak untuk dia mendidik kader-kadernya yang di bawah dan memberitahukan bagaimana hak-hak tadi sudah dijalankan. Kemudian memilih dan dipilih. Tentunya ini siapapun yang menjadikan anggota SPSI, SPKP SPSI berhak untuk dia menjadikan pimpinan, baik itu adalah tingkat PUK, pimpinan daerah, atau pimpinan pusat, pimpinan cabang. Nah itu nanti mereka mempunyai kedudukan yang sama, tapi satu sisi harus bisa memahami organisasi yang sekarang ini. Kemudian memberikan saran untuk kemajuan organisasi. Seluruh pemangku organisasi, baik di anggota atau di perangkat-perangkat ini bisa memberikan saran untuk demi kemajuannya organisasi. Untuk seperti apa organisasi bisa berjalan, atau bisa untuk kita mengembangkan dengan hal-hal yang lain. 5 komitmen SPSI. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila 1945, setia dan taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, cinta kerja, disiplin, jujur, berwatak setia kawan, dan bertanggung jawab setiap pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kemudian memahami orang lain adalah kecerdasan, memahami diri sendiri adalah kearifan. Itu saja, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sesi keduanya kita bahas lagi dan kita teruskan di sesi yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang.